Hari ini kita sudah tiba di pasal terakhir Injil Yohanes, yaitu Yohanes pasal yang ke-21. Dan apa yang akan kita bahas adalah tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Ini adalah kali pertama Yesus dan Petrus terlibat obrolan secara langsung. Kalau sebelumnya Yesus hanya menampakkan diri, Yesus hanya menampakkan diri lagi. Namun kali ini Yesus berbicara dengan Petrus dari hati ke hati dengan mengajukan satu pertanyaan yang diulang bahkan 3 kali. Pertanyaan ini sederhana, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama diulang bahkan sampai 3 kali. Sekalipun ketika Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Mestinya dengan jawaban itu Yesus sudah tahu bahwa Petrus mengasihinya. Namun mengapa Yesus mengulangnya bahkan sampai 3 kali? Apakah belum paham dengan jawaban Petrus ketika dia menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau? Bahkan kali kedua Petrus juga menjawab yang sama. Mengapa Yesus sampai mengajukan pertanyaan hingga 3 kali? Maka dalam ilmu teologi, kalau hal yang sama diulang sampai 3 kali, tentu ada pesan khusus di dalamnya, tentu ada arti khusus di dalamnya. Apalagi diulang sampai 3 kali. Dalam pemahaman budaya Yahudi, angka 3 adalah angka sempurna. Bahkan sampai sekarang pun angka 3 itu masih sering digunakan. Misalnya ketika kita mengingatkan anak kita memberikan toleransi tertentu kepada anak kita. Selalu kita memberikan peringatan hingga 3 kali. Bahkan ketika kita masih kecil, Anda mungkin masih ingat ketika orang tua Anda mengingatkan untuk mandi. Kalau tidak, Anda mungkin akan dihukum. Dan Anda ingat orang tua Anda akan selalu mengingatkan dengan menghitung 1, 2, dan biasanya 3. Selalu angka 3. Kenapa angka 3? Angka 3 adalah batas toleransi. Atau bisa dikatakan kalau sudah mencapai 3 kali, maka itu adalah hal yang sempurna. Orang cenderung tidak akan bisa mengampuni orang lain kalau ada batasan 3 kali. Orang seringkali berkata, sudah 3 kali. Artinya kalau 1 masih oke, 2 oke lah. Tapi kalau 3, makanya ada SP1, SP2, dan SP3. Kenapa Yesus menanyakan hal yang sama hingga 3 kali? Barangkali ini menunjuk pada pengkhianatan yang dilakukan Petrus kepada gurunya yang juga 3 kali. Sebab Petrus menyangkal gurunya 3 kali. Ditanya seorang hamba, dia menyangkal. Ditanya hamba yang lain, dia menyangkal. Bahkan sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya Petrus bahkan bersumpah tidak mengenal Yesus. Sungguh penyangkalan yang sempurna. Maka Yesus bertanya hingga 3 kali supaya Petrus teringat bahwa dia melakukan penyangkalan yang sempurna. Namun Yesus mengasihi, mengampuni dengan kasih yang sempurna juga. Hingga 3 kali Yesus bertanya, dan Yesus selalu mengakhiri dengan kata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Hingga 3 kali. Artinya Yesus mau memberikan kepercayaan penuh. Bukan kepercayaan setengah-setengah, tapi kepercayaan total kepada Petrus. Saudara-saudara, orang yang gagal, cara untuk memulihkannya tidak ada cara yang lebih efektif. Tidak hanya sekedar mengampuni, tidak hanya sekedar menerima, tapi berilah kepercayaan. Ketika anak Anda gagal, dia mungkin kehilangan kepercayaan diri. Jangan Anda malah menghakimi, tapi berikan kepercayaan. Berikan semangat lagi. Berikan kesempatan lagi kepada anak kita, atau mungkin karyawan kita, atau mungkin sahabat kita, teman kita, orang-orang yang mungkin merasa gagal. Justru ketika mereka gagal,
berikanlah kepercayaan. Yesus saja tidak hanya mengampuni, tidak hanya menerima Petrus, tapi berani mempercayakan Injil kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus. Bukankah ini sebuah pertaruhan yang besar? Saya tidak bisa membayangkan seandainya 11 murid ini, mereka tidak bisa melakukan penginjilan, mengabarkan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus. Bukankah sia-sia kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Bukankah akan terputus berita itu dari satu generasi hingga kita yang hidup di zaman sekarang tidak pernah mengenal tentang Yesus? Namun fakta bahwa manusia di zaman sekarang kenal Yesus, beribadah, menyembah Yesus, percaya Yesus, berarti apa yang dilakukan Petrus dan murid-murid yang lain sungguh luar biasa. Kegagalan tapi diubah menjadi sebuah keberhasilan karena kepercayaan yang diberikan Yesus kepada Petrus tidak disia-siakan. Saudara, hari ini kita belajar tentang kasih. Kasih itu mengampuni, kasih itu menerima, tapi kasih juga memberikan kesempatan, kasih juga memberikan kepercayaan. Itulah yang dilakukan Yesus kepada Petrus. Itu juga yang harusnya kita lakukan kepada orang-orang yang mungkin gagal dan butuh kesempatan kedua dari kita. Tuhan memberkati.